Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Faisal Malaude dengan NIM 135240076. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait makalah yang telah saya buat berjudul Kuantifikasi Kemiripan Wajah melalui pendekatan geometri vektor dan komposisi nilai singular SVD. Kita mulai dari apa yang ingin dibahas makalah ini. Makalah ini tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana sih kemiripan. Niatnya itu adalah melihat kemiripan antara kita dengan orang tua kita. Kita lihat dari kemiripan bentuk wajahnya. Nah, untuk mencapai tujuan itu, pertama kita perlu mengubah wajah kita menjadi bentuk vektor. Di sini kita kita representasikan wajah kita dalam ruang vektor R pangkat n. Di sini kita pakai standar IBOK 300W. Di sini kita definisikan wajah sebagai konstelasi dengan 68 titik, di mana kontur rahang 1 sampai 17, alis 18 sampai 27, hidung 28 sampai 36, mata 37 sampai 48, dan mulut 49 sampai 68. Ini kita flatten, kita ratakan, kita jadikan vektor kolom tunggal V dalam ruang dimensi 36. Ini bisa dilihat representasi wajah visualisasinya gimana. Nah, lalu masalah selanjutnya adalah bagaimana foto A, kita bandingkan dengan foto orang tua kita, foto B. Nah, tentunya kan akan ada permasalahan gitu loh. Baik itu posisi fotonya yang tidak sesuai, miring, ataupun dari skala fotonya sendiri gitu. Nah, permasalahan itu bisa kita selesaikan dengan metode orthogonal prosecutus analysis. Kita optimisasi, kita selaraskan dua himpunan titik melalui transformasi yang mempertahankan bentuk gitu loh. Dimana kita asumsikan kedua himpunan titik itu telah dipusatkan dengan mengurangi setiap titik dengan sentroidnya, sehingga komponen transaksi itu dihilangkan. Kita mencari matriks rotasi ortogonal R dan faktor skala S untuk menemukan norma Frobenius dari selisih kedua matriks. Nah, rotasi ortogonal R ini bisa kita dapat dengan SVD. Jadi SVD persamaannya itu kita misalkan H itu adalah A transpose kali B adalah matriks relasi silang antara fitur wajah sumber dan target. Kemudian kita dekomposisi SVD, yang kita dapat akhirnya R rotasi optimal itu diperoleh dari U dikali V transpose gitu loh. Nah, lalu apa? Kita perlu menghitung kemiripan kedua foto tersebut. Tentunya kalau kita pakai perhitungan jarak normal itu akan tidak akurat, karena pada dasarnya wajah manusia itu punya tingkat kepentingan yang berbeda gitu loh, atau sebutannya adalah heritabilitas gitu loh. Di sini ada papernya, bisa dilihat di referensi. Jadi intinya wajah manusia itu ada tingkat heritabilitasnya dari tinggi sampai rendah. Untuk yang tinggi itu jarak mata, lebar hidung, dan pangkal hidung. Kemudian karakteristik rendah itu pipi, ketebalan bibir, dan lebar rahang bawah, karena dipengaruhi oleh lingkungan dan kebiasaan. Di sini kita lakukan pembuatan. Untuk nilai pembuatan di program gitu kita ambil secara heuristik ya, berdasarkan pandangan logis, tentunya dengan landasan paper yang saya ambil referensinya. Lalu untuk metodologinya gimana? Intinya pertama, program itu akan menginput citra, kita input citra, kemudian akan mendeteksi landmark 68 titik wajah kita. Kemudian kita pakai tadi Prosecute Alignment SVD untuk memposisikan. Kemudian ada model wajah sintetik centroid. Kemudian White and Euclidean Distance, tadi kita pembobotan dengan pembobotan yang berbeda. Kemudian kita lakukan hitung skor kemiripannya. Iya.
Tadi yang pemodelan tuh, pengujian tuh kita buat vektor wajah sintetik V model yang merepresentasikan hipotesis bahwa wajah anak itu berdasarkan kombinasi linear orang tua, yang mana dihitung sebagai sentroid geometris dari vektor-vektor ayah dan ibu yang telah diselaraskan. Tahap akhirnya ya perhitungan skor pemiripan dari perhitungan jarak yang tadi kita hitung. Nah, implementasi programnya gimana? Bisa dilihat sendiri sebenarnya. Intinya kita terapkan apa yang tadi landasan teori kita gunakan ke dalam suatu program ini. Aduh, nggak kelihatan. Ya, ini inisialisasi, ini fungsi core gimana, ini pembuatan matriks SVD-nya. Pertama centering, kedua scaling, ketiga rotasi SVD-nya, yang keempat kita susun matriks affine 2x3. Lalu ada fungsi hitung rasio biometrik, kemudian ada fungsi score hybrid advance, itu menghitung kita pembobotan. Ini 4 itu untuk hidung, 5 untuk mata, dan 0,5 untuk rahang. Rahang paling kecil karena seperti yang tadi, heritabilitasnya paling rendah. Untuk geometrinya, perbandingan rasionya. Nah, untuk eksekusinya kita upload dulu. Dan pertama yang output yang dihasilkan adalah visualisasi SVD alignment-nya, vector field-nya, radar chart, galeri peserta, dan vektor wajahnya, terakhir bar chart. Bisa dilihat ini hasilnya. Ini penyesuaian SVD-nya, posisinya udah sesuai kan. Kemudian vektor perbedaannya, kemudian ini profil genetik radarnya, ini galerinya, ini foto saya, ini foto kakak saya, ini foto anggaplah teman sebagai kontrolnya lah. Nah, ini perbandingan skornya bisa dilihat. Mungkin kita balik ke tadi. Oke, ini normalisasi, rumus normalisasinya. Nah, kita langsung masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini kita tuh pakai 5 subjek gitu loh. Saya sendiri, terus kakak saya, ayah dan ibu saya, dan teman saya sebagai kontrol. Di sini seperti tadi program memproses. Pertama, hasil dari SVD-nya sendiri sudah sesuai, dimana posisi gambar wajah ayah dan wajah ibu saya sudah disesuaikan dengan wajah saya, dimana itu mengoreksi kemiringan dan ya jadi sejarah sempurna lah. Kemudian analisis vektor deviasi, tadi ada yang merah sama biru. Biru tuh menunjukkan strukturnya tuh punya tingkat sama yang tinggi, sedangkan yang panah merah atau segitiga merah itu menunjukkan perbedaan area kontur rahang, karena ini mostly di rahang ya. Nah, tapi karena fitur rahang tuh plastis, mudah berubah, bisa terpengaruh BMI, jadi otomatis pembobotannya lebih kecil. Ini ada grafik radar untuk melihat proporsi wajah yang invarian terhadap skala. Sini menunjukkan pola yang sebangun, menunjukkan bahwa sumbu, jarak mata, dan proporsi wajah yang menandakan proporsi dasar wajah itu konsisten. Untuk penyimpangan kontrolnya ada penyimpangan tajam. Mana ya penyimpangan tajam? Di area hidung, mulut, dan rahang. Meskipun teman tersebut manusia, rasio interalnya tidak mematuhi hukum proporsi keluarga penulis. Ini skornya. Saya terhadap orang tua saya 82%, kakak saya terhadap orang tua saya 86%, teman terhadap orang tua saya 73%. Di sini bisa dilihat ini ibaratnya baseline lah. Jadi apa yang bisa dibahas? Pertama tuh program tuh menunjukkan bahwa kita bisa melihat gapnya, kesenjangannya antara skor saya dan kakak saya mana merupakan keluarga dengan teman saya mana non keluarga.
mana angka 73% tuh tidak bisa dibilang cukup tinggi, karena pada dasarnya manusia itu punya tingkat kemiripan yang tinggi juga, karena manusia bentuknya kayak gini juga, ada dua mata, satu hidung, satu mulut. Otomatis ya nggak bisa tuh nilai terlalu rendah gitu. Tapi bisa kita anggap kelebihan skor misalkan dari 80% itu merepresentasikan kemiripan genetik spesifik keluarga. Lalu untuk fenomena skor kakak saya lebih tinggi daripada saya itu menunjukkan bahwa ya itu adalah genetik gitu loh. Seperti yang kita tahu bahwa 50% materi genetik orang tua itu akan diturunkan kepada anak. Tapi dalam kasus ini geometri wajah kakak saya secara kebetulan itu berada lebih dekat ke titik rata-rata geometris sentroid ortu saya dibandingkan wajah saya penulis. Lalu interpretasi vektornya, jika wajah ayah saya adalah vektor A dan ibu saya adalah B, maka model prediksinya adalah M sama dengan 0,5 A tambah 0,5 B. Kan 50% materi genetik gitu loh. Kita coba modelkan dengan linear, persamaan linear. Ya, dari hasil ini mendiskusikan bahwa algoritma itu sensitif terhadap posisi relatif fenotip anak dalam ruang vektor orang tua. Kemudian ada peran pembuatan yang mana sangat berpengaruh terhadap hasil. Yang mana kalau pembuatannya dihapus, maka skor teman saya mungkin bisa setara ataupun lebih tinggi dari saya dan kakak saya dibandingkan dengan orang tua saya. Nah, apa yang bisa disimpulkan? Yang disimpulkan adalah metode orthogonal Prescott analysis yang dengan SPD itu dapat menghilangkan variasi rotasi, translasi, dan skala, sehingga perbandingan wajah itu benar-benar didominasi oleh perbedaan morfologis. Yang kedua adalah indikasi kehubungan geometris orang tua anak. Di sini bisa dilihat dengan skala dataset kecil, maksudnya terindikasi, saya tidak bisa bilang sepenuhnya, saya tidak bisa generalisasi karena datasetnya kecil, bahwa vektor kemiripan kerabat itu jauh lebih tinggi dibandingkan subjek non kerabat. Kemudian untuk sensitivitas variasi genotip ada perbedaan skor mengindikasikan bahwa sistem itu sensitif terhadap variasi fenotip akibat rekombinasi genetik. Lalu peran pembuatan fitur, ya tadi pembuatan dengan kepentingan yang berbeda tuh sangat mempengaruhi skor kemiripan, yang sehingga lebih merefleksikan kesamaan struktur yang stabil secara genetik. Nah, batasannya apa? Karena tesnya kecil, serta kondisi detailnya sangat terkontrol, dan pembuatan fiturnya masih bersifat heuristik, hasil yang diperoleh itu belum dapat digeneralisasi secara luas. Jadi penelitian selanjutnya harapannya adalah kita pakai dataset yang besar, kita optimalisasi bobot fitur secara statistik, serta kita lakukan pendekatan machine learning gitu. Dan ini kita evaluasi performa sistem dengan metrik formal seperti ROC curve dan convention matrix. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.